Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Ramli Hasibuan CGP Angkatan 9. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 0507 Latong. Selamat menyaksikan. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah atau wakil kepala yang mewakili kepala sekolah wakil dan sepaksa persilakan yang sudah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua Bapak Ibu guru di sini untuk ikut serta dalam acara calon guru penggerak, yaitu Bapak Guru kita Bapak Ramli Hasibuan. Semoga dengan adanya calon guru penggerak di SD yang kita cintai ini, semoga SD yang kita cintai ini menjadi sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir dalam presentasi penyebaran budaya positif di lingkungan SDN 05. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada protokol yang memanggil kami untuk memberikan kata sambutan dari kepala sekolah atau MOI. Alhamdulillah, terima kasih kami juga kepada Bapak Ramli sebagai calon guru penggerak yang mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak di SD yang kita cintai ini, alhamdulillah kami mewakili Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah sudah banyak perubahan positif di lingkungan sekolah kita ini. Sebagai contoh yang kami lihat indahnya kelas-kelas kita sekarang, banyaknya kemajuan yang bisa kita pelajari dari Bapak Ramli sebagai calon guru penggerak. Kemudian kami sebagai kepala sekolah atau yang mewakili sangat antusias, sangat semangat untuk mendorong dan mendukung Bapak Ramli Hasibuan dengan adanya guru penggerak ini. Mudah-mudahan sekolah kita SD Latong yang kita cintai ini menjadi sekolah yang maju, yang sukses di kemudian hari. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak kami lihat bukti nyata di lapangan yang dikerjakan, yang diarahkan oleh Bapak Ramli yang mengandung budaya positif di lingkungan SD yang kita cintai ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, dari kami sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, kami mendukung penuh guru-guru SDN 0507 Latong, mendukung penuh program guru penggerak ini. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ramli sebagai yang pertama utusan guru penggerak di SD 0507 Latong ini, guru-guru yang lain mudah-mudahan ikut nanti menjadi guru penggerak, lantaran sudah kami lihat bagaimana bukti nyata pekerjaan atau kemajuan SD Latong perubahan ke arah yang positif. Al-akhir sampai di sini dulu kata-kata sambutan dari kami yang mewakili kepala sekolah dan seluruh guru-guru di SD Latong ini. Mudah-mudahan Bapak Ramli
semakin hari menjadi orang yang memajukan pendidikan BSD 07 Latong ini pada khususnya dan pada umumnya memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara yang kita ini. Al-akhir, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya presentase tugas modul 1.4 penyebaran budaya positif di SDN 0507 Latong oleh calon guru penggerak Bapak Hamdi yang Simon SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD 0507 Latong ataupun yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik, baik tenaga edukatif maupun administratif yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Umumnya kita semua yang berhadir pada acara kali ini. Baik Bapak Ibu, sengaja saya kumpulkan di dalam ruangan yang berbahagia ini. Dan lain dan bukan adalah merupakan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ditugaskan untuk menyebarkan daripada pembelajaran kami, yaitu masalah tugas modul 1.4, yaitu penyebaran budaya positif di sekolah masing-masing. Berarti kalau saya mengajar di SD 0507 Latong, berarti tugas saya mulai dari sekolah mengajar saya, karena saat ini saya bertugas di SD 0507 Latong. Jadi dengan harapan Bapak Ibu semuanya, apabila nanti ada sedikit banyaknya manfaat atau ilmu yang kita dapatkan dari presentasi ini, saya harapkan bisa kita kaitkan, bisa kita tularkan kepada kawan-kawan kita yang lain, apalagi sesama kita, teman sejawat seperjuangan, teman-teman guru kita, baik di SD ini maupun di SD yang lain atau sekolah yang lain. Baik Bapak Ibu, metode pembelajaran di beberapa tahun yang lewat dengan saat ini yang direncanakan oleh pemerintah ada perbedaannya sedikit. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah di metodenya. Metode pembelajaran yang lama betul-betul kalau kita sadari selalu itu berpatokan kepada guru, selalu dia mengikuti kemauan guru terus. Tapi kalau di mereka mengajar atau mereka belajar saat ini, itu bukan lagi berpatokan kepada guru atau dominannya guru, tapi saat ini kita harus lebih mengikuti siswa atau murid kita. Itu beda. Itu beda dengan yang dulu metode pembelajaran. Artinya saat ini boleh dikatakan guru itu harus menghamba kepada muridnya. Itulah istilahnya. Tapi bukan berarti kita mau disuruh oleh murid kita. Tidak. Ada batas-batasan, ada kontrol-kontrol yang harus kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya sayangi dan saya hormati, pada kesempatan ini masuk saya kepada modul saya, yaitu budaya positif.
tentu kita sudah paham apa itu budaya. Boleh dikatakan budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Rupanya apapun itu harus kita ajari anak-anak itu mulai dari kebiasaan-kebiasaan. Contoh budaya-budaya positif itu sudah banyak kita tahu, tapi mungkin masih kurang kita realisasikan mungkin di sekolah kita. Rupanya itu sangat perlu untuk memajukan daripada sekolah. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil saja, budaya-budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus kita mulai kepada siswa kita. Mungkin dari situ, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, dia pada saatnya akan merasa kehilangan apabila tidak melaksanakan kebiasaan-kebiasaan itu, walaupun dia adalah perbuatan positif. Baik Bapak Ibu, ini saya fokuskan dulu budaya positif dari wali kelas. Bapak Ibu, dulu kalau konsep pelajar kita mengajar kita sebagai wali kelas, setelah kita masuk ke kelas itu, setelah kita rapat dengan orang guru, sudah tahu siapa wali kelasnya, langsung kita masuk ke ruangan, kita perkenalkan kepada murid kita bahwa saudara kita wali kelasnya. Tentu pada saat itu, kalau metode lama kita pakai, kita langsung bilang sama siswa, anak-anak saya sekalian, peraturan kelas kita 1, tidak boleh ini segala macam. Langsung kita bilang sama siswa itu peraturan kita. Itu yang selama ini kita terapkan. Langsung kita buat peraturan kelas kita di kelas ini adalah ini. Siapa yang tidak mematuhi, awas bapak sanksi atau bapak hukum. Itulah kebiasaan kita selama ini. Bapak Ibu, di dalam pendidikan sekarang itu harus kita cara-cara seperti itu harus kita geser. Bukan lagi seperti itu. Yang pertama sekali tugas kita sampai di kelas, kita harus membentuk yang namanya keyakinan kelas. Peraturan kelas itu berubah sekarang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan itu apa? Itulah merupakan kesepakatan antara siswa dan guru wali kelasnya apa-apa saja yang akan diterapkan di kelas itu. Itu harus kita musyawarahkan kepada mereka seperti itu. Bukan saja langsung kita eksekusi ini peraturan kelas, itu tidak boleh. Jadi bagaimana kita buat kesepakatan? Anak-anak guru seluruhnya, apa kesepakatan kita yang mau kita buat di kelas ini? Jangan ribut umpamanya. Pokoknya dilemparkan kepada siswa. Dilemparkan kepada siswa apa kemauan mereka. Baru kita catat dia. Pertama sekali kita catat dulu di kertas biasa atau di papan tulis. Apa kesepakatan yang dicoba anak-anak. Setelah disepakati, baru kita buat dia peraturan atau kesepakatan itu kita tempelkan di dinding. Kenapa ditempelkan di dinding kelas? Biar anak-anak itu terbiasa melihatnya. Makanya pembelajaran sekarang dibuat lagi berwarna-warni. Kenapa berwarna-warni? Rupanya setelah diteliti anak-anak seusia SD sangat suka rupanya berwarna-warni. Memang daripada mata daripada seorang anak kecil itu bisa dipancing dengan warna-warni. Setelah juga berwarna-warni, kan selama ini kita cuma satu warna putih. Tempelkan saja, rupanya itu warna-warna seperti warna dewasa. Tapi kalau sudah berwarna-warni, apalagi anak kelas 1, kelas 2, menurut mungkin yang sudah membuat penelitian, mereka sangat cocok berwarna-warni. Makanya apabila ini berwarna-warni, maka mereka akan sering melihatnya. Oh, ini kesepakatan kelas kami. Apa contohnya kesepakatan kelas itu? Kalau kesepakatan kelas itu boleh apa saja, yang penting itu keluarnya dari siswa. Kamu hanya sebagai guru, hanya bagaimana setuju itu ada tugasnya. Contoh, Pak, kalau ada kawan kita yang kita jenguk, oke. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau setuju tulis, itu ada tugas kita. Tapi tugas kita sebagai guru yang katanya di sini adalah kata-katanya itu harus kita ubah biar lebih rinci.
dan nyata kalimat-kalimatnya. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu hal, coba angkat dia, tapi tujuan ayat itu apa? Silakan diisi kata-kata. Ya, contoh, tidak boleh yang tidak dipermisikan. Permisi dengan cara mengangkat tangan, silakan tulis atau menyanyi lagu Indonesia Raya, berdoa sebelum dan sesudah. Itu adalah merupakan kesepakatan kelas. Yang pasti, apabila kita selama ini membuat peraturan kelas, itu bukan dikategorikan salah, tapi coba kita belajar dari situ. Yang salah sekarang adalah di kelas ini tidak ada kesepakatan dan tidak ada peraturan. Itu yang salah. Banyak sekarang wali kelas di kelas itu tidak ada peraturan. Yang penting dia wali kelas, tapi tidak ada peraturan atau kesepakatan yang dibuat dengan muridnya. Ini bisa-bisa nanti apabila tidak ada kesepakatan kita, bisa-bisa nanti akan berpengaruh juga kepada orang tua. Seandainya kita tindak anak tersebut, emang anak saya kenapa? Ada apa yang dilakukan rupanya? Kenapa kau marahi anak saya? Anak saya tidak ada 3 hari 2 hari. Apa urusannya? Kenapa kau marahi? Ada rupanya perjanjian atau kesepakatan. Makanya kita sebagai wali kelas harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus kita buat di kelas masing-masing. Ini sangat saya harapkan kepada Bapak Ibu aksi nyatanya nanti setelah acara ini. Sekalipun merupakan tugas modul, tapi ini adalah harus betul-betul kita terapkan untuk sekolah kita yang sangat kita cintai ini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana langkah-langkah pembentukannya? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Lalu meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi peraturan tersebut. Begini Bapak Ibu. Seandainya contoh siswa mengajak kita untuk apabila tidak hadir 3 hari, dilihat dijenguk, coba di situ dijelaskan apa manfaat masalah menjenguk siswa itu. Apa manfaatnya? Tega merasa berarti mengamalkan sila-sila Pancasila. Coba setelah siswa itu memaparkan kemauannya, kita jelaskan manfaatnya biar anak-anak itu lebih terarah, lebih giat untuk melaksanakan peraturan tersebut. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel dinding di kelas agar mudah untuk dilihat. Jadi harapan saya setelah tugas ini harus kita laksanakan aksi datanya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu, rupanya ada istilah penghargaan. Rupanya penghargaan ini selama ini kita bukan saya salahkan, tapi rupanya penghargaan ini di sekolah tidak cocok dilaksanakan. Seandainya ada seorang siswa yang berprestasi atau siapa yang mendapat kali-kali, saya kasih uang, barang seperti itu. Rupanya itu tidak boleh. Tidak boleh. Ada beberapa alasan kenapa itu tidak boleh. Penghargaan semacam itu sekarang kita usahakan ditiadakan di sekolah. Kita tidak boleh lagi memberikan penghargaan kepada siswa yang yang bersifat minimal ataupun mungkin cuma 1, 2, 3 orang. Tidak boleh. Karena itu sangat berpengaruh sekali dengan alasan yang akan saya sampaikan nanti. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kenapa penghargaan tadi tidak boleh? Atau bisa jadi lebih kasar kalimatnya, penghargaan itu adalah hukuman. Kan? Betul kan? Kenapa? Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan itu membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan,
maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi kinerjanya apabila penghargaan itu tidak ada. Itu efeknya salah. Itu merupakan efeknya salah satu. Rupanya setelah kita kasih kepada anak itu penghargaan, bisa jadi kalau tidak ada penghargaan dia tidak akan berbentuk lagi. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh ini metode pembelajaran ini, rupanya anak-anak itu ada saatnya karena sudah terbiasa. Contoh di rumah pun ini katanya harus kita hilangkan. Menyuruh anak kita membelikan sesuatu, setelah itu kau kasih uang sama dia. Yakin dan percaya Bapak Ibu, apabila nanti kau suruh dia dari waktu pasti dimintanya mana uangnya, apa ayah, dia si anak atau kepala, pasti seperti itu. Kenapa? Karena mulai dari kecil telah kita ajari pakai penghargaan, pakai uang. Rupanya itu juga di sekolah tidak bagus. Apabila tidak ada penghargaan, aturan dia mengapa kali-kali? Tahu? Dia mengapa kali-kali ambil penghargaan. Ketika memang bukan semua siswa, tapi ada siswa yang seperti itu. Ketika guru mengadakan acara, tidak ada penghargaannya, maka mereka tidak akan mau. Ini pun penelitian diri saya sebagai CGP juga heran kepada metode ini. Ini pun saya anggap bisa benar atau saya benarkan. Ini yang pertama saja. Apa yang kedua efeknya? Kenapa penghargaan itu tidak boleh? Penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merupakan satu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan sesuatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapat penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin melakukan sesuatu. Ini dia. Ini adalah hal yang tidak efektif kita laksanakan. Kepada anak kita di rumah pun harus kita mulai sifat-sifat menyuruh anak itu tanpa penghargaan atau tanpa upah. Apa itu nomor 3? Alasannya penghargaan merusak hubungan. Rupanya penghargaan itu merusak hubungan. Siapa yang merusaknya? Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan. Gurunya persaingan juga menimbulkan persaingan dalam kelas dan berujung pada kecemasan bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan kecewa. Baik, saya jelaskan masalah ini. Rupanya penghargaan ini merusak hubungan, tapi batin anak kita. Setelah kita kasih kepada dia, rupanya anak yang satu dengan yang dua akan merasa iri sama anak ini. Berapa yang kita kasih cuma 1 orang, berarti yang ini berapa orang? 39 orang. Tujuan kita yang 39 itu 1 orang. Tentu tujuan kita tujuan bersama, siswa kita semuanya. Jadi pada secara tidak langsung penghargaan yang kita kasih kepada 1 atau 2 orang itu adalah merupakan iri, membuat iri daripada kawan-kawannya yang lain yang tidak dapat penghargaan itu. Baru yang terakhir, penghargaan adalah menghukum. Kenapa disebut menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan adalah karena keduanya berusaha menjadikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, kita orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan dikasih hukum. Oh, begini. Anak-anak itu kalau sudah terbiasa dikasih penghargaan, bukan sekadar rupanya dia kecewa tidak dapat penghargaan, ketika kita tidak mendengarkan perasaan dia, ketika dia tidak mendapat penghargaan itu, dia seolah-olah perasaan kaya yang dihukum. Mau orang berkahadian. Efektif. Tidak perasaan kecewa sebelum pada dapat terbiasa mendapat penghargaan. Sama itu dengan anak-anak yang sering dapat rating, tiba-tiba tidak dapat rating. Itu kecewa. Tapi kalau penghargaan ini karena sudah terbiasa, ayah diberi penghargaan itu bukan saja rasa kecewa, tapi dia seolah-olah perasaan terhukum. Dari presentasi ini saya harapkan kepada Bapak Ibu guru, wali kelas, tolong kita, ini bukan saya yang sampaikan, tapi ini adalah saya yang menyampaikan
ini diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita atau tokoh-tokoh pendidikan kita saat ini. Ayo kita hilangkan, memberikan penghargaan kepada siswa kita. Ya, apabila ingin memberikan penghargaan kepada siswa, coba berikan kesemuanya, walaupun itu kecil. Coba kasih semuanya. Makanya sekarang di tingkat TK, saya heran kenapa anak saya juara. Juara apa? Lupa dia juaranya. Juara 1 anak saya. Para juara 1 apa? Lomba ini. Lupa juara 1 dia semua. Rupanya saya pikir tadi anak saya dapat juara, rupanya juara dibuatnya. Itu pun memang datang anak saya ke rumah, dia sangat bangga. Ayah, apa? Saya juara katanya. Oh, secara tidak langsung saya ambil sebuah kesimpulan, anak ini rupanya sudah disanjung seperti itu, diberikan juara kepada dia. Kita juara apapun harus kita kasih apresiasi sama dia. Makanya TK sekarang, 2 kepedean itu dikasih hadiah semua. Juara 1 harus ada tiara atau tiara trofinya. Di trofi itu pasti tertulis juara megamakan kerupuk, apa yang juara. Jadi ini mungkin salah satu atau poin yang kedua yang saya sampaikan dalam tugas saya ini. Bapak Ibu, seluruhnya anak itu rupanya ada kebutuhannya. Ya, misalnya juga Bapak Ibu ada kebutuhan masing-masing. Seandainya anak itu pintar, anak itu bandel, kita membahas yang mana yang melanggar peraturan sekolah. Rupanya apabila anak itu bandel, apabila anak itu tidak fokus di kelas, berarti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Coba kita seorang guru harus mengetahui kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan anak ini. Itu harus kita pahami. Apa itu yang pertama? Kebutuhan bertahan hidup. Mungkin di keluarganya ada kekurangan untuk masalah rumah tangga, makanan. Tapi murid kita sebatin, tapi mungkin ada masalah, tambahan. Ada ekonomi di rumah, itu bukan pandai. Memang dia 2 pinggan, 2 piring, ya. Rupanya cuma 1 piring diberikan mama, mereka masih suka. Itu juga rupanya mempengaruhi anak-anak di sekolah. Bisa dia membuat dia tidak konsentrasi, bukan bandel ya. Dia tidak konsentrasi, kewajaran pelajaran itu tidak masuk. Kenapa? Rupanya dia tadi ada masalah di rumah. Ada masalah di rumah. Rupanya kebutuhan dasar bertahan hidup termasuk yang kata makanan. Itu harus betul-betul diketahui. Ini baru saya tahu. Ya. Oke, karena dia sangat kecewa tadi mau makan imun bisa jadi keluar sekolah apa ini? Makanan. Jadi dia terbayang-bayang terus pulang sekolah apa yang saya makan. Ada juga anak-anak itu karena mungkin konsepnya bertanya bisa jadi kemana jajan, kemana kan jajan. Salah satu kes bisa bingung pada orang tua ini si TP. Oke harus kita pahami dulu di mana. Ini usah kan? Bukan tidak kesombongan. Nah, apa lagi alasan kedua? Kenapa anak itu adalah anak itu yang tidak terpilih? Apa? Tempat ini sangat dominan. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi ini yang paling sering. Rupanya anak itu pandai karena dia sebenarnya ingin disayang gurunya, cari perhatian. Kenapa dia ingin disayang gurunya? Karena dia tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Makanya cari perhatian segala macam. Kenapa dia bersalah? Biar dia diperhatikan gurunya. Itu dia. Ini pun harus kita pahami. Siapa orang tuanya yang berbohong, yang merusak hubungannya di rumah segala macam. Hari itu murung di kelas, ada penyebabnya. Hari itu tidak konsentrasi, tidak pelajaran tidak masuk, ada penyebabnya. Dia bodoh, ada penyebabnya. Ada kebutuhan dia yang terpenuhi di antara ini. Ada kasih sayang diharapkannya, tapi tidak didapat. Ini pun harus kita perhatikan betul. Yang ketiga, rupanya dalam diri anak itu ada kebutuhan penguasaan.
apa namanya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dia sudah berbuat sesuatu, tidak kita puji. Mereka yang terbaik kan? Emosi diri, memang baru dibeli. Baru kemarin yang ke bangku, teman. Oh, buat memang ini, rupanya anak itu yang bisa seperti itu. Dipuji kekuasaan, kekuatan, oke bagikan, keletihan itu. Rupanya modal ini sisi yang sudah Tuhan. Aduh keletihan, mantap. Gak pasti bisa dong sih, baik modal ini. Ketika jokonya baru dibentuk sesuatu yang ada di mana dan atau juga yang keterbang itu, harus dengan ini barang ini sanju, nggak ada posisi yang banyak orang. Bahkan di mana, oke harus kita perhatikan betul-betul. Apa sih contoh yang kita suruh contoh? Karena mengapa ya banyak mereka anak-anak itu. Saya selesai mereka kasih mereka senyuman. Karena bersih, itulah kalian anak yang bersih sudah kebersihan. Seperti itu rupanya apalagi yang kita suruh, ya kalau yang kita suruh akan rupanya guru itu tidak salah mengucapkan terima kasih kepada siswa. Jangan kita tidak mengucapkan terima kasih kepada siswa kita. Terima kasih ya. Biar dia merasa terpuji. Pasti yakin bapak. Contoh ada siswa yang mengambil sampah, bukan disuruh ya, dia ambil sampah. Kau panggil dia, kau ambil sampah. Iya, saya ambil pak. Kau pun sama. Mantap orangnya, mantap kau. Akhirnya yang percaya pasti dunia kembali berbuat lagi. Ada nampak yang dipanggil dari kawannya, pasti contoh kawannya yang lain. Nah, apalagi sesuatu yang kita suruh. Ini seperti kita masukkan nanti apa kita, siswa kita sambil masyarakat. Kita suruh mengucapkan kalimat terakhir kita di mikrofon, kita ucapkan terima kasih. Baik kami pun terima kasih telah mengambil sampah. Mantap, sekarang kita sudah terima kasih orang semua begitu dikasih puji-pujian kepada anak itu. Baik, selanjutnya ada lagi kebutuhan kebebasan. Rupanya anak itu ada yang bebas, tapi tidak dibebaskan. Ada anak itu pada yang bebas, tapi tidak dibebaskan. Nak kunci itu pemain orang tuanya. Rupanya nak kunci itu kita tolak. Kebebasan itu harus diberikan kepada anak, tapi dibatasi. Harus dibatasi dan diawasi oleh orang tua. Ya, contoh, rupanya anak ini main game barangnya, tidak dibolehkan orang tuanya. Dibolehkan, tapi lihat game apa? Ada waktunya, ada metodenya. Bagaimana caranya? Rupanya itu juga mengganggu daripada psikolog ataupun jiwa seorang anak. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan, ya, kebutuhan kesenangan. Coba sesekali kita buat yang disenangi anak. Jangan kita langsung ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran. Coba buat dulu kesenangan anak itu. Apakah dia bernyanyi? Apakah dia pokoknya cari dulu kesenangan keluar anak itu apa? Jangan metode mengajarkan hal sekitar kasih pelajaran jelas segala macam. Tidak. Kata pendidikan sekarang boleh kita bawa kemana dia anak mau itu asal dia senang. Metodenya pun bisa kita kasih sama mereka. Sudah dibutuhi metode kelompok atau metode pokoknya mereka dulu kita ikuti bagaimana kesukaan dan kesenangan mereka. Mungkin anak itu bakalan dia suka karena dia sudah malas di situ. Kayak seperti kita kemana sudah bosan. Cuma 1 jam kita di meja kita sudah bosan. Begitu juga dengan anak-anak itu rupanya. Menurut penelitian juga anak-anak itu juga bisa konsentrasi selama 30 menit. 30 menit anak itu konsentrasi. Kalau ajar dia 45 ke 50 itu tidak akan lagi konsentrasi. Cuma kau hantam yang mengalir segala macam di depan, sementara dia tidak konsentrasi dengan apa yang disampaikan gurunya. Ya. Yang terakhir, yang terakhir Bapak Ibu mohon izin waktunya sebentar. Yang terakhir, coba nanti setelah saya sampaikan yang 5 ini, di mana posisi kita seorang guru. Ya, posisi kontrol guru itu ada 5. Coba nanti Bapak Ibu kita berada di posisi yang mana? Yang pertama, guru penghukum. Ini guru-guru penghukum ini selalu saja menyalahkan siswa.
yang masuk ke buku. Dan selalu sana, kita mulai dikasih hukuman langsung tanpa kesalahannya itu divalidasi. Ya, kamu selalu saja salah, tidak panik. Ada pokoknya kita cuma ada nanti ini pemanakan bus pusat contoh. Salahnya loh, kenapa ini dengan gelas? Kan dia, kalau itu gelas keluar dari mana? Ibu pakai dengan lagi, aduh bukan. Salah ini kita jual pertolong, masih keluar dari mana? Rupanya tidak saya kasih pelajaran yang kita baca. Berarti ini adalah guru itu dikatakan berhukum apabila dia tidak memvalidasi kesalahan anak itu. Kenapa bisa seperti itu anak? Harus ini posisi guru yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kalau metode membuat orang merasa bersalah ini saya lihat. Jadi posisi ini pada ibu-ibu. Hanya istilah mampu tidak dana. Jadi gimana kon? Aku kecewa loh aku. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu ingatkan? Kenapa kamu langgar? Tidak dihukumnya, tapi kata-kata itu sering muncul sama anak. Kecewa aku. Pokoknya kata-kata yang seperti itu sering muncul itu berarti posisimu itu sebagai membuat orang merasa besar. Ketika kau marahi dia, bukan dimarahi. Ketika kau keluarkan kata-kata sesuatu hal yang membuatnya, akhirnya dia merasa apabila ibadah sudah istighfar, roda karena kesadaran tidak baik berarti Anda seorang pembuat orang merasa bersalah. Aturannya salah berguru ya. Hari kata-kata ini membuat tidak ada kontrol merasa bersalah dan lagi. Dan lo kali perasaan ini berarti kamu adalah posisi kontrol adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Banyak guru itu juga bisa sebagai teman. Bisa. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi tidak akan selalu berusaha mengontrol melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata, "Oi, bantulah aku." Maka pokoknya kita berdebat kepada siswa. Ya, pokoknya yang keperluan siswa. Ini berarti kamu posisikan diri sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau sebagai pemonitor. Ini istilahnya contoh ada siswa kita panggil karena dia berbuat salah. Malah itu psikolog selalu kau tuntut anak yang seperti itu. Itu banyak berarti kamu posisikan diri sebagai pemantau. Iya, memisahkan hubungan pribadi. Peraturannya apa? Itu masalah pemantau. Yang terakhir, posisi guru adalah manajer. Manajer ini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa pertanggungjawab berlakunya, mendukung siswa, menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid akan menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain yang terkait dengan kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer jadi keras. Apa yang kamu yakini? Apa kamu sebenarnya apa yang kamu seperti ini, Bapak Ibu? Jadi apabila kita berbicara kita seorang manajer selalu mengajak siswa itu menemukan masalah dan masalah itu dikasih solusinya. Kemana kan anak itu apa kali-kali tidak bisa, tidak bisa. Kasihlah metodenya sama dia. Bagaimana dia bisa menghafal kali-kali itu? Kasih solusinya. Jangan bilang, kali-kali serang menjadi tidak bisa dihukum langsung atau apa lagi. Kalau kau suruh dia menghafal lagi kali-kali itu, berarti metodenya metode sama. Ini kalau itu kali-kali lah, buat tulis kali-kali nabi itu, ini bahasa cekuan. Ada terutama yang waktu pada di juga ada kali-kali sampai perpuluhan itu. Pokoknya sesuatu hal ini ketika kita menemukan masalah bersama siswa, coba kita cari bersama solusinya kepada siswa itu. Pulang mana laut saja, lihat solusi dia kan. Saya bilang, kenapa kalian ingat bendera itu? Lihat bendera, jangan, sentilah mana kasih contohnya, mengingat bendera itu begini. Pokoknya sistem kita menyalahkan anak
memberikan suatu keterangan kepada dia, kasih solusi. Jangan hanya menyalahkan seorang anak. Kita harus betul-betul mengayomi dan mempelajari dan memberikan solusi daripada setiap masalah ataupun yang dialami seorang anak. Berarti kita adalah seorang manajer. Di antara posisi Bapak Ibu, coba kita pikirkan kita berada di posisi yang mana. Tapi yang paling baik di antara yang 5 ini adalah seorang manajer. Seorang manajer tidak untuk mengatur penafsirannya, tetapi untuk membimbing agar dapat dirinya. Ingat, kita bukan seorang pengajar, tapi kita adalah seorang pendidik. Berbeda mengajar dan mendidik. Kalau mengajar hanya menerangkan ilmu, bagaimana ilmu itu bisa dipahami seorang anak. Tapi kalau yang dimaksud dengan mendidik, bagaimana anak itu bisa mengetahui apa yang kita ketahui, bagaimana anak itu dia paham apa yang kita ajarkan, dan bagaimana dia merealisasikannya untuk hari ke depan. Itu berbeda. Berbukti orang kata-kata pengajar yang mengajarkan. Ini namanya mengajar contoh Pancasila. Tuhan yang Maha Esa, api, Tuhan yang Maha Esa, itu namanya mengajar. Tapi yang dimaksud dengan mendidik itu, dia tahu Tuhan yang Maha Esa dan dia tahu juga mengamalkannya. Bagaimana cara bertuhan diajari. Bagaimana dia susah berbuat, diajarkan dia bagaimana kesempatan. Itu konsep yang seperti itu harus kita jadikan daripada apa kita setiap hari. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tapi yang terakhir saya sampaikan, apabila kita menemukan anak itu salah, konsepnya ayo kita memakai segitiga restitusi. Ada 3 hal yang ingin kita lakukan. Apabila ada kita temukan siswa kita yang bermasalah ataupun yang salah. Yang pertama, jangan lupa kita menstabilkan identitas. Apa itu? Menstabilkan identitas? Apa namanya? Kita gali dulu apa namanya? Semuanya. Baru kita berikan sesuatu hal. Yang kedua, jangan lupa ini sangat perlu, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Ini pun harus kita proses. Apa rupanya masalahnya? Kenapa dia melakukan itu? Apa kebutuhannya dari yang terpenuhi? Yang dikatakan itu harus sampai kita ke situ. Jangan kita terus. Pokoknya setiap kita melakukan yang salah, kita harus validasi tindakan-tindakan yang salah menurut kita. Yang ketiga, di sini yang ketiga harus ada yang dilakukannya. Sampai itu dia sangat dong keyakinan kelas ini melanggarnya. Memang betul pada mahasiswa, kalau itu yang melanggarnya keyakinan ini, kalau keyakinan melanggarnya baru bisa. Karena buat orang memang peraturan di kelas kayak di kelas buat kepangun dibuat mak sampai karena pun ini betul ini ya pokoknya kita harus menanyakan kembali kepada dia apa keyakinan kelas yang dilanggarnya. Makanya saya harap kepada Bapak Ibu kita harus membuat keyakinan kelas biar kita bisa membuat sebuah tolak ukur bagaimana anak kita melakukan salah atau tidak. Karena murid itu tidak salah apabila dia tidak ada tindakan. Murid itu tidak salah apabila dia membawa usaha. Tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan yang itu. Pelanggarannya seperti kita. Apakah kita rupanya salah tidak pakai helm melintas di jalan raya? Tidak. Kenapa kita bisa? Karena ada peraturan yang kita langgar. Harus ada peraturannya. Harus ada undang-undang. Itu harus bilang orang itu melanggar. Ya, begitu juga di kelas rupanya boleh anak itu buang sampah. Iya. Naik untuk suruh kelas-kelas nasi buang sampah ke sekolah ini berantakan kan? Sama halnya kita dengan guru. Kalau kita ada peraturan sekolah, keyakinan kesepakatan kita di sekolah tidak akan selalu melanggar. Contoh, ada kesepakatan kita masalah ini segala macam, itu guru berantakan semua karena ada keyakinan daripada sekolah. Jadi pertama sekali apabila Bapak Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, ini bukan maksud bimbingannya. Yang pertama kita buat kesepakatan sekolah. Kalau di kelas kesepakatan kelas. Kalau di rumah tangga kita buat kesepakatan suami istri.
jam berapa kita pulang, jam berapa kita boleh pegang HP, jam berapa istri lihat HP seorang suami. Pokoknya semua harus ada kesepakatan. Biar ada yang melanggar. Kalau tidak ada kesepakatan, yakin percaya Bapak Ibu tidak ada yang melanggar. Ima suri kucina, berarti yang pertama sekali saya harapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, coba kita mulai dari diri kita masing-masing. Sekali lagi saya tekankan yang terakhir, jangan Bapak Ibu merasa enteng dengan hal yang kecil. Apabila dia bersifat positif, hal-hal kecil ini tidak terapkan kepada anak yang tidak percaya, itu akan bisa membesarkan. Tapi juga kalau kita mengambil pada hal-hal kecil, sekalipun salah. Nah, kemana coba kita lewat ada yang berangkat kita siapkan. Ini tidak boleh. Itu hal kecil kan? Itu menurut saya. Nah, pokoknya dia buang sampah, dia bawa bukunya, tidak ditegur. Pokoknya kita tidak boleh membiarkan jangan melakukan hal yang kecil. Baik dia yang baik, baik dia yang buruk. Kalau yang baik, hal kecil yang baik tidak dapat mengalam. Ya sekarang bukan mengatakan itu, setiap Sabtu saya berada di depan. Kita perhatikan sudah 1 bulan ini saya berada di depan hari Sabtu. Menyambut kereta api sudah 7.15, paling lama saya sudah berada di selatan. Tapi yang bisa saya terapkan baru hari Sabtu. Saya sendiri hadir hari Sabtu paling tidak saya dengan sumpah itu hal kecil. Dan orang tua yang melihat kita sangat bangga dengan perilaku seperti itu. Itu dia. Apalagi di kelas, mohon di kelas coba kita biasakan anak itu bersalam-salam. Jangan kita sadar dengan itu. Setelah sampai anak itu dapat di setiap pulang sekolah atau saudara, mereka sama kawan seperti itu bersalam. Salam kawan seperti itu. Dan mereka bersalaman harus siap. Keselamatan yang disyarat cuma gurunya. Supaya mereka harus dibiasakan bersalam-salam. Salam kawan sudah siap untuk itu. Baru Pokoknya hal-hal ini harus dibiasakan. Sekolah, kemana kan? Tidak boleh kesempatan itu. Ayo maju ke depan, ayo. Coba sebutkan ini hari ini siapa yang ingin pulang, salam gurunya, tas, bilang nama-nama hewan. Hewan yang hewan yang bertelur. Ayo ini ayam. Pokoknya dari sini mana bisa menyampaikan hal ini gimana sebenarnya? Mungkin ini barang. Kalau harus buat misi permainan ini yang kita dapat untuk pertama orang-orang di sebelumnya. Berdibunya, membunuhnya, buatnya, membuat sekali. Kamu dengar ini. Kamu berdibu misalnya sini. Bohong. Ayo kan, kita bisa dia dari siapa bohongnya? Mungkin kita orang itu tidak tahu bohongnya. Dan apapun segala macam ini hal-hal kecil seperti ini yang kita remeh harus dibiasakan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai tugas saya, tugas modul 174 penyebaran budaya positif yaitu 007. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit bisa membawa perubahan kepada diri kita. Setelah diri kita berubah, bisa berubah daripada sekop besar kita STM 007 ini. Ini yakin saya dan percaya ini sangat bermanfaat kepada diri kita sendiri sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan doakan saya bisa melanjutkan tugas saya di modul selanjutnya. Dan Bapak Ibu yang belum mendapatkan CDP, saya harapkan untuk mengikuti daripada program pemerintah ini untuk melaksanakan daripada program Menteri Pendidikan. Kalau cuma satu orang, saya yakin di sekolah kita sangat sulit membawa perubahan. Tapi kalau sudah 2-3 orang kawan saya di sini, kerjasama kita semua, saya yakin dan percaya apa yang diharapkan oleh pemerintah kemajuan pendidikan ini akan lebih mudah untuk kita kerjakan. Baik, barangkali di atas semua kesalahan saya mohon maaf di atas perhatian Bapak Ibu seluruhnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
Selanjutnya, penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Selamat pagi anak bapak semuanya. Hari ini Bapak mengajak anak bapak semuanya untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang harus kita patuhi bersama. Apa itu Pak? Keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan di kelas kita yang kita buat bersama, ya. Bukan saja Bapak yang buat, bukan saja kalian yang buat, tapi ini adalah kesepakatan kita bersama di kelas ini antara guru dengan murid. Dan apabila nanti kesepakatan ini telah kita sepakati, apabila nanti keyakinan kelas ini telah kita sepakati, maka tidak boleh lagi kita langgar. Siapa nanti yang melanggar kesepakatan kelas, berarti dia tidak mematuhi keyakinan kelas kita, ya. Jadi usahakan apa-apa saja nanti yang mau kita sepakati, tolong dipikirkan betul, ya. Tolong dipikirkan betul, jangan jadi beban. Selama ini yang buat peraturan itu cuma Bapak sendiri, baru Bapak tempelkan. Itu prinsip yang dulu, cara belajar Bapak yang dulu. Kalau sekarang sudah seperti lagi. Caranya adalah Bapak buat kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Apa kesepakatan kita? Ya. Tapi setelah kita sepakati, jangan langgar. Jangan hanya sekedar ditulis, ya. Tapi itu harus dipahami atau dipatuhi. Paham anak Bapak semuanya? Baik, berarti kita mulai, ya. Kita mulai apa-apa nanti yang menjadi keyakinan kelas kita yang harus kita sepakati. Bapak tulis, ya. Nanti kita pindahkan ke kertas. Keyakinan kelas 5A, ya. Oke. Apa-apa nanti yang menjadi keyakinan kelas kita, Bapak tulis dulu, di Bapak tulis, baru nanti Bapak atau kita pindahkan nanti ke kertas yang berwarna biar cantik, ya. Kita tempelkan nanti di dinding biar kamu lihat setiap hari. Baik, Bapak tanya anak Bapak semuanya, apa-apa saja menurut temuan kalian yang ingin kita jadikan keyakinan kelas kita yang harus kita sepakati? Angkat tangan. Oke, baik. Apa? Iya. Siapa namanya? Alvin. Kata si Alvin, yang pertama disiplin, ya. Disiplin. Menurut anak Bapak semuanya, cocok nggak kita pakai disiplin di kelas kita? Setuju nggak? Setuju, Pak. Berarti anak Bapak semuanya, kalau sudah kita buat peraturan kelas atau keyakinan di kelas kita disiplin, maka anak Bapak semuanya tidak boleh lagi terlambat datang ke sekolah. Masuk kelas, jangan pulang sebelum waktunya. Harus ada aba-aba dan kode dari guru baru boleh pulang, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin, ya. Berarti bisa kita sepakati disiplin ini? Bisa. Baik, keyakinan kelas yang kedua. Siapa lagi? Tangan. Baik, nah ini siapa namanya? Pani. Apa Pani? Menjaga kebersihan kelas. Yang ini? Menjaga keindahan kelas. Ya, usulan yang bagus.
Bapak tulis ya, menjaga apa tadi? Kebersihan kelas, kebersihan dan kamu apa tadi? Menjaga dan keindahan kelas. Baik Bapak semuanya, ini ada usul kawanmu menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Apa usulan kawan ini? Kawan ini kita setujui? Setuju? Baik, Bapak jelaskan sedikit ya. Menjaga kebersihan kelas, maksudnya anak Bapak semuanya harus betul-betul menjaga kebersihan kelas kita. Tidak boleh di kelas kita ada sampah. Caranya ada dua macam. Yang pertama, setiap hari harus ada piket kebersihannya, ya. Harus ada piket kebersihannya, menyapu dan melihat kondisi kelas kita. Kalau tidak bersih, silahkan dibersihkan. Yang kedua, Bapak tekankan kepada Bapak semuanya. Yang kedua, cara menjaga kebersihan kelas kita, setiap masing-masing siswa harus bertugas menjaga kebersihan di bawah lingkungan meja masing-masing. Ya, kalau ada sampah di bawah meja, silakan ambil. Kalau ada sampah di samping kita, silakan ambil. Kita buang sampah itu pada tempatnya. Begitulah cara kita untuk menjaga kebersihan kelas kita. Yang kedua, yang diusulkan siapa tadi? Sintika, masalah keindahan kelas. Baik, ini sudah kita mulai keindahan kelas. Anak-anak Bapak semuanya nanti akan Bapak ajari untuk menghias kelas kita, ya. Masih banyak lagi kekurangannya, tapi alhamdulillah sudah kita mulai secara perlahan-lahan. Tapi alangkah baiknya ke depan kita tambahin lagi. Contoh memperbanyak gambar-gambar yang ada di sini dan mungkin saja mewarnai daripada kelas kita ini biar lebih bagus, ya. Yang pasti setelah kita buat nanti jangan kita buat saja, tapi itu harus kita jaga, ya. Nah, itulah yang maksud menjaga keindahan kelas. Baik, usulan yang bagus. Masih ada lagi nomor 3 ya. Baik, siapa lagi? Ya, Mita. Tidak boleh tidak mengerjakan PR. Berarti selalu mengerjakan PR. Baik kan Bapak semuanya? Apakah kesepakatan atau keyakinan nomor 3 ini bisa kita setujui? Betul? Baik, anak Bapak semuanya, usul yang bagus. Anak Bapak kelas 5A tidak boleh tidak mengerjakan PR, ya. Semua harus mengerjakan PR. Baik ia pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Semua harus dikerjakan. Namanya PR itu di mana dikerjakan? Di rumah atau di sekolah? Berarti kalau ada siswa yang mengerjakan PR-nya di sekolah di waktu pagi, itu berarti dia melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas kita, ya. Berarti kalau ada PR kerjakan di rumah, ya. Belajarlah di waktu malam atau sepulang sekolah, ya. Nah, itu dia. Berarti nomor 3 selalu mengerjakan PR. Bisa kita sepakati? Bisa. Oke, tetap masuk kita ke round 4. Kalau masih ada lagi angkat tangan. Ada lagi kira-kira? Ini apa? Oke. Siapa namanya? Fadil. Oke, kata si Fadil. Ya, selalu berdoa. Baik. Apakah berdoa ini bisa kita setujui? Bisa. Ya, Bapak perjelas ya masalah berdoa.
kata siapa kawan kalian tadi, kita harus di kelas ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Baik, apa berdoa itu? Guna berdoa itu adalah memohon kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita sebagai anak sekolah diberi ilmu yang berkah. Kita menjadi anak yang pintar. Pelajaran itu mudah masuk ke otak pemikiran kita. Itu maksud berdoa ya. Nah, kita harus sepakati bersama, kita harus selalu berdoa. Bisa kita setujui? Baik, Bapak lanjut. Kalau masih ada lagi, Bapak lihat tadi masih ada yang ajukan tangan. Siapa lagi? Anak Bapak Adin? Apa yang mau diusulkan Adin? Oke, kata si Adin harus permisi. Harus permisi jika tidak ada. Harus permisi jika tidak hadir. Baik, Bapak perjelas. Nomor 6 ini usulan si Adin. Apakah bisa kita sepakati? Bisa? Baik, Bapak perjelas masalah permisi ini. Anak Bapak mana tahu ada yang sakit, mana tahu ada yang berhalangan, mungkin urusan-urusan keluarga yang penting. Apabila nanti anak Bapak tidak hadir, silakan dipermisikan, dikasih informasinya kepada Bapak wali kelas atau Bapak sendiri sebagai wali kelasnya. Melalui apa Pak? Ada beberapa cara. Yang pertama, orang tuanya atau walinya datangkan kemari. Yang kedua, boleh mengirim surat. Yang ketiga, boleh mempermisikan melalui HP atau WA ya. Silakan kirim keterangannya kenapa anak Bapak tidak hadir. Jangan apa, tidak boleh ya, karena Bapak tidak suka ada alfa-alfa di kelas kita. Harus ada keterangan. Baik anak Bapak di sudah yang sangat bagus dan telah disepakati kawan-kawan semua. Baik, kita lanjut. Tadi Bapak lihat masih ada lagi yang menunjuk tangan. Oke, masih ada lagi beberapa orang lagi. Ini ketua, apa usulannya? Oke, kata ketuanya berseragam lengkap. Wah, ini bagus ini, usulan yang sangat bagus. Berseragam lengkap. Apa yang dimaksud dengan berseragam lengkap? Berseragam lengkap itu kalau di sekolah kita ada aturannya. Hari Senin, Selasa kita harus memakai pakaian merah putih, pakai topi dan pakai. Begitu juga dengan hari Rabu dan Kamis, memakai pakaian putih-putih sama. Ada topi, ada hari Jumat dan Sabtu pakaian pramuka, harus ada topi, harus ada. Begitu juga dengan sepatu dan aturan kaos kaki dan ikat pinggang. Jadi tidak boleh lagi di kelas 5 ini, di kelas 5A ini yang melanggar peraturan nomor itu. Aturan kelas 5, keyakinan kelas nomor 7 berseragam ya. Bisa kita setuju ini? Bisa. Baik, anak Bapak nanti yang tidak pakai seragam lengkap berarti dia telah melanggar kesepakatannya sendiri ya. Inilah usul dari kalian dan ini harus kalian patuhi aturan ini. Baik, sudah banyak keyakinan di kelas yang kita sepakati. Mungkin masih ada lagi. Tadi Bapak lihat sudah apa? Apa ini? Oh iya, ini saling menghormati. Yang ini baik, saling menghormati dan saling menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi. Baik, ini usulan yang sangat bagus. Saling menghormati dan menyayangi.
Apakah keyakinan nomor 8 ini bisa kita sepakati? Bisa. Baik, Bapak perjelas sedikit saling menghormati dan menyayangi ini. Anak Bapak semuanya di kelas ini tidak boleh ada yang berkelahi, tidak boleh berkelahi. Apalagi antara perempuan dan laki-laki. Kalian harus saling menyayangi. Jangan karena dia perempuan, kau buat dia nangis setiap hari, kau apakan dia setiap hari, tidak boleh. Kita di kelas ini sama, walaupun kita berbeda daerah, walaupun kita berbeda suku, tapi kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Ya. Kalau ada kawannya yang tidak hadir atau sakit, silahkan dulu. Belum ada saling menyayangi. Kalau ada kawannya yang tidak pakai jajan, silahkan kasih jajannya ganti-gantian ya. Itu namanya saling menyayangi. Jangan biarkan kamu jajannya banyak, kawan tidak ada. Ayo ajak jajan bersama sama kawan-kawan kita. Kalau ada kawan kita yang tidak ada pulpen umpamanya, tidak ada buku, kalau ada pulpenmu, bahannya, silahkan kasih sama dia. Itu namanya saling menyayangi. Baik ya Bapak semuanya. Berarti kesepakatan kita sudah berapa? Sudah berapa? Sudah 8 ya. Bapak ulangi lagi. Keyakinan kelas 5A. Yang harus kita penuhi yang pertama DCP. Kalian yang baca yang pertama apa? DCP. Yang kedua? Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Yang nomor 3? Selalu mengerjakan. Nomor 4. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Baik anak Bapak semuanya. Apa lagi? Oh ya, berarti ini 5, 6, oke, 7. Bagus. Ya. Diklarifikasi siapa tadi? Ya, bagus. Baik anak Bapak semuanya, ini keyakinan kelas kita ini harus kita sepakati dan kita patuhi. Tidak boleh kita langgar. Sebentar lagi akan Bapak pindahkan ke kertas berwarna biar nampak kamu setiap hari Bapak tempelkan nanti di kita tempelkan bersama. Barangkali hari ini Bapak padakan atau dalam waktu ini Bapak padakan untuk membuat keyakinan kelas kita yang harus disepakati. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini menambah disiplin atau menambah anak bapak semuanya biar lebih rajin, biar lebih semangat dalam belajar. Anak bapak semuanya semangat dalam belajar. Kalau semangat, angkat tangan kanannya ke kepala. Semangat dalam belajar. Semangat. Semangat dalam belajar. Semangat. Semangat dalam belajar. Baik, Bapak padakan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat Bapak Ramli. Terima kasih. Sukses terus buat Bapak Ramli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.